saya Penny Fatanawijaya dari jurusan Akademi Manajemen Perusahaan semester 4 kelas pagi dengan NIM 2210110956. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus cara menghitung NPV pada perusahaan restoran Sari Bento yang di Jalan Ahmad Yani, Pontianak selama 6 tahun. Di mana dapat kita ketahui bahwa tingkat bunga 30% dan investasi awal 256 juta dan arus kas dari tahun ke-1 dan sampai ke tahun ke-6 adalah 100 juta. Nah, ada 7 pertanyaan di sini yang akan saya jawab, yaitu bagaimana cara menghitung NPV dalam kasus ini? Yang kedua, berapa total arus kas masuk yang dihasilkan selama 6 tahun? Yang ketiga, berapa perhitungan NPV dengan tingkat bunga 30%? Yang keempat, apakah NPV yang akan saya hitung ini bernilai positif atau negatif? Yang kelima, apa artinya jika NPV positif? Yang keenam, apakah ada risiko yang perlu dipertimbangkan dalam studi kelaikan ini? Yang ketujuh, apa yang harus dilakukan jika NPV dalam kasus ini negatif? Nah, di sini sudah saya hitung rumus-rumus tentang NPV dan cara pengerjaannya gimana, yaitu investasi awalnya 256 juta, arus kas tahun ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam adalah sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 30%. Dengan menggunakan rumus NPV yaitu sigma hasil arus kas dari tahun ke tahun, dari tahun ke-1 sampai ke tahun ke-6, kemudian dibagi dalam kurung I ditambah R. R ini adalah tingkat bunga 30%, pangkat T atau periode tahun yang akan kita hitung. Kemudian dikurangi oleh investasi awal. Nah, berikut adalah perhitungannya, yaitu 100 juta diambil dari ini arus kas dibagi 1 ditambah 0,30. 0,30 ini adalah tingkat bunga yang telah dibagi 30/100, jadi 0,30. Pangkat 1 ini adalah periode tahun ke-1 ditambah 100 juta dibagi 1 tambah 0,30 pangkat tahun kedua, tambah 100 juta dibagi 1 tambah 0,30 pangkat 3 tahun ketiga, ditambah 100 juta bagi 1 ditambah 0,30 pangkat 4 tahun keempat, ditambah 100 juta bagi 1 tambah 0,30 pangkat 5 tahun kelima, dan tambah 100 juta dibagi 1 tambah 0,30 pangkat 6 tahun ke-6, kemudian dikurangi investasi awal yaitu 256 juta. Tahun pertama hasilnya yaitu 76.923.76 rupiah. Tahun kedua hasilnya 59.171.597 rupiah. Tahun ketiga yaitu 45.662.100 rupiah. Dan tahun keempat 35.087.719 rupiah. Tahun kelima 26.954.171 rupiah, dan ditambah tahun ke-6 20.746.887 rupiah. Kemudian dikurangi investasi awal yaitu 256 juta. Hasilnya yaitu semuanya dengan menggunakan tingkat bunga 30% adalah 8.546.556 rupiah. Jadi arus kas yang selama tahun ke-1 sampai tahun ke-6 yaitu 264.556 rupiah. Nah,
sudah saya jelaskan tadi pertanyaan dari nomor 1, 2, dan 3, yaitu bagaimana cara menghitung NPV dalam kasus tersebut. Yang kedua, berapa total arus kas yang masuk selama 6 tahun. Yang ketiga, bagaimana perhitungan NPV dengan tingkat bunga 30%. Ini kan soal nomor 1 tadi, cara menghitung NPV. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu arus kas yang masuk selama 6 tahun itu adalah sebesar Rp264.545.556. Kemudian soal nomor 4 yaitu apakah NPV positif atau negatif. Dapat kita jelaskan, dapat dilihat tadi video tadi bahwa hasil keseluruhannya yaitu ya Rp8.545.556. Berarti hasilnya itu positif. Kenapa? Karena arus kas yang kita hitung selama 6 tahun tadi itu lebih besar dari periode awal dan investasi awal yang telah kita keluarkan untuk proyek ini. Jadi proyek ini bernilai positif dan itu dapat menguntungkan investasi kita. Nomor 5, apa artinya jika NPV positif? Saya jelaskan, yaitu jika investasi positif, maka proyek yang kita jalankan itu menguntungkan karena arus kas yang kita hitung tadi selama 6 tahun arus kas masuk itu ternyata lebih besar dari investasi awal. Soal nomor 6 yaitu apakah ada risiko yang perlu kita pertimbangkan dalam di kasus ini. Kalau jika kita menggunakan NPV ini sejak awal, mungkin kita sudah tahu risiko apa yang akan terjadi. Jadi lebih baik jika kita ingin membangun suatu proyek, lebih baik kita menghitung dulu proyek yang kita jalankan itu untung atau rugi supaya tidak menyesal di akhir. Kemudian soal nomor 7, apa yang harus dilakukan jika NPV dalam kasus ini negatif? Jika sudah kita hitung menggunakan NPV dan ternyata nilainya negatif, maka lebih baik kita tidak berinvestasi pada proyek tersebut. Karena jika kita tetap berinvestasi pada proyek tersebut dan hasilnya negatif, maka kita juga akan mengalami kerugian yang sangat besar. Jadi sayang dong investasi uang yang kita gunakan ternyata mengalami kerugian. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.